Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Abu. Kali ini kita akan membahas mengenai soal penalaran umum video berikutnya ya teman-teman ya. Kita masuk ke soal nomor 6 teman-teman. Di daerah perkotaan, kemacetan terjadi jika volume mobil yang berada di jalan raya melebihi kapasitas jalan raya. Kelebihan volume di jalan raya terjadi jika sistem transportasi massal tidak berhasil dijalankan secara efektif. Maka manakah simpulan berikut yang benar gitu ya teman-teman ya. Nah, kita anggap aja nih teman-teman, pakai rumus logika matematika ya teman-teman ya. Di daerah perkotaan kemacetan terjadi. Jadi ini kemacetan terjadi di daerah perkotaan nih teman-teman. Bisa kita pakai di sini apa? Kita anggap di sini, jika volume mobil yang berada di jalan raya melebihi kapasitas jalan raya gitu ya teman-teman ya. Berarti jikanya di sini teman-teman nih, jika volume gitu, mobil berada di jalan raya melebihi kapasitas gitu. Jadi ini jika P maka Q gitu teman-teman. Terus di sini kelebihan volume di jalan raya, berarti ini P dong gitu ya teman-teman ya. Jadi P ini, jadi kebalik gini ya teman-teman ya. Gitu ya. Ini kan sama masih kalimatnya ya teman-teman ya. Ini masih P juga berarti ya. Jika sistem transportasi massal tidak berhasil dijalankan dengan efektif. Oh berarti ini kalimatnya dibalik nih teman-teman. Jadi kita anggap gini teman-teman. Kita anggap gini, kita dari belakang berarti ya teman-teman ya. Nah, jadi kita anggap gini teman-teman. Jadi jika, mana nih dari belakang nih. Jika sistem transportasi massal tidak berhasil dijalankan secara efektif, berarti ini kita anggap P gitu ya. Nah, ini terjadi kelebihan volume, ini Q gitu teman-teman. Maka di sini berarti jika Q gitu ya. Jika Q maka R gitu ya teman-teman. Kebalik ini teman-teman. Jadi dibalik nih. Jadi jika sistem transportasi massal tidak berhasil dijalankan secara efektif, kelebihan volume di jalan raya gitu ya. Jadi kan kita dapat nih premis satunya nih teman-teman nih. Premis satunya itu berarti apa? Jika P maka Q gitu ya. Kemudian premis 2-nya apa nih teman-teman? Premis 2-nya jika Q maka R gitu ya teman-teman ya. Nah ini kan pakai silogisme untuk ngambil kesimpulan, kita tinggal coret-coret aja nih untuk pernyataan yang sama gitu ya teman-teman ya. Sehingga kan kita dapat kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika P maka R. Maka di sini jika kesimpulannya ya teman-teman ya, jika sistem transportasi massal tidak berhasil dijalankan secara efektif, maka kemacetan terjadi di daerah perkotaan. Gitu ya kesimpulannya teman-teman ya. Sekarang kita lihat pilihan jawaban yang tepat. Coba kita lihat yang A. Sistem transportasi massal tidak berhasil dijalankan secara efektif gitu ya. Jika kemacetan di daerah perkotaan tidak terjadi. Ini salah ya teman-teman ya. Tidak sesuai dengan kesimpulan yang tadi kita dapat ya. Yang B kita lihat ya teman-teman. Sistem transportasi massal berhasil. Nah ini harusnya kan kesimpulannya tidak berhasil ya teman-teman ya. Harusnya kesimpulannya tidak berhasil. Nah, kita baca dulu ya teman-teman ya. Sistem transportasi massal berhasil dijalankan secara efektif jika kemacetan di daerah perkotaan tidak terjadi. Ini juga salah ya teman-teman ya. Kemudian kemacetan di daerah perkotaan terjadi jika sistem transportasi massal berhasil dijalankan secara efektif. Ini salah ya teman-teman ya. Harusnya apa? Harusnya kan kesimpulannya kemacetan di daerah perkotaan itu terjadi jika sistem transportasi massal tidak berhasil dijalankan secara efektif gitu ya.
Yang D, kemacetan di daerah perkotaan tidak terjadi jika sistem transportasi massal tidak berhasil dijalankan secara efektif. Harusnya kan kesimpulannya apa tadi? Kemacetan di perkotaan terjadi jika sistem transportasi massal tidak berhasil dijalankan secara efektif. Ini salah juga ya teman-teman ya. Yang E, kemacetan di daerah perkotaan terjadi jika sistem transportasi massal tidak berhasil dijalankan secara efektif. Jadi jawaban yang tepat sudah pasti adalah yang E. Jadi teman-teman, untuk kesimpulan P maka R ini kan cara bacanya ya. Cara bacanya itu kan bisa jika P maka R gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada, maka bisa pakai kalimat yang lain. R gitu ya. R jika P gitu boleh. Sama aja teman-teman ya. Makanya jawaban yang E. Jadi bisa jika P maka R, bisa juga R jika P. Nah, begitulah jawaban untuk nomor 6. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7 teman-teman, saat ini harga kayu jati makin mahal karena jumlah hutan di Pulau Jawa yang makin berkurang. Pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian merupakan penyebab jumlah hutan jati di Pulau Jawa semakin berkurang. Berdasarkan bacaan tersebut, nah kita seperti biasa ya teman-teman ya, menggunakan rumus logika matematika nih teman-teman nih. Saat ini harga kayu jati makin mahal nih. Berarti ini kita anggap sebagai karena jumlah hutan. Oh, ini berarti P-nya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini P-nya, di sini Q-nya ya teman-teman nih. Pengalihan fungsi hutan jati. Ya, ini P. Ini kalimat yang sama nih teman-teman nih. Ini pengalihan fungsi hutan jati. Karena jumlah hutan makin berkurang. Pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian merupakan penyebab jumlah lahan jati semakin berkurang. Berarti di sini ini kalimat yang beda, berarti ini adalah R. Cuma di sini merupakan penyebab jumlah hutan jati semakin berkurang. Nah, di sini adalah P-nya nih. Berarti ini kebalik lagi kayak tadi nih teman-teman, kayak soal nomor 6 nih teman-teman. Jadi ini kita balik ya teman-teman ya. Jadi di sini pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian gitu ya. Nah, ini berarti P nih. Merupakan penyebab jumlah hutan jati di Pulau Jawa semakin berkurang. Ini Q ya teman-teman. Kemudian jumlah hutan di Pulau Jawa yang semakin berkurang berarti ini Q gitu ya teman-teman. Karena kan kalimatnya masih sama. Nah, jadi saat ini harga kayu jati makin mahal karena jumlah hutan di Pulau Jawa yang makin berkurang, berarti ini R gitu teman-teman. Jadi bisa kita, premis 1 bisa kita dapatkan nih teman-teman. Premis 1-nya, jika P maka Q gitu ya. Jadi pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian merupakan penyebab jumlah hutan jati di Pulau Jawa semakin berkurang gitu. Kemudian premis keduanya, jika Q maka R gitu. Jadi saat ini harga kayu jati makin mahal karena jadi jumlah hutan di Pulau Jawa yang berkurang itu dia menyebabkan harga kayu jati semakin mahal. Ini kan pakai silogisme ya teman-teman ya. Ini pakai silogisme. Kita tinggal coret-coret aja nih teman-teman untuk mendapatkan kesimpulannya. Maka di sini kita dapatkan kesimpulannya adalah jika P maka R gitu teman-teman. Jadi
pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan harga kayu jati makin mahal. Itu kesimpulannya teman-teman. Itu kesimpulannya ya. Jadi kita lihat di pilihan jawabannya ya. Yang A coba kita lihat teman-teman. Fungsi hutan tidak dialihkan menjadi lahan pertanian jika harga kayu jati mahal. Ini salah ya teman-teman ya. Harusnya kan fungsi hutannya itu dialihkan menjadi lahan pertanian, maka menyebabkan harga kayu jatinya mahal. Yang B, fungsi hutan dialihkan menjadi lahan pertanian jika harga kayu jati tidak mahal. Ini juga salah ya, teman-teman ya. Yang C, harga kayu jati semakin mahal jika fungsi hutan dialihkan menjadi lahan pertanian. Ini sesuai ini teman-teman ya. Jadi yang C ini sesuai, ini benar. Yang D, harga kayu jati semakin mahal jika fungsi hutan tidak dialihkan. Ini salah ya. Harga kayu jati tidak semakin mahal jika fungsi hutan dialihkan. Nah, ini salah juga. Jadi sudah pasti ya teman-teman, jawabannya adalah yang C. Nah, ini seperti biasa cara bacanya ya teman-teman ya. Bisa jika P maka R, jadi gitu ya. Bisa jika fungsi hutan dialihkan menjadi lahan pertanian, maka harga kayu jati semakin mahal, atau bisa juga R jika P gitu ya teman-teman ya cara bacanya. Jadi bisa jika P maka R, atau bisa juga apa? R jika P. Baik teman-teman, begitu untuk pembahasan nomor 7 teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri video kali ini teman-teman. Sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.